Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan beberapa ciri-ciri ulama akhirat yang telah ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Yang pertama, ciri-ciri ulama akhirat adalah mereka tidak mencari dunia dengan ilmunya, karena sesungguhnya derajat seorang alim yang paling rendah adalah ia mengetahui hinanya dunia, murahnya dunia, kekotorannya dan kehancurannya, dan ia mengetahui keagungan akhirat, kelanggengannya, keindahan dan kenikmatannya, dan keagungan kerajaannya. Ia juga mengetahui bahwa keduanya saling bertolak belakang, dan sesungguhnya keduanya seperti dua orang yang dimadu, yakni jika engkau membuat senang yang satu, yang lain akan marah. Keduanya bagaikan timur dan barat. Jika engkau mendekat ke salah satu arah, arah yang lain akan menjauh. Barang siapa yang tidak memahami kehinaan dunia, keruhnya dunia, bercampurnya kelezatan dunia dengan penderitaannya, dia adalah orang yang akalnya rusak. Pengalaman telah menunjukkan bahwa di dalam kelezatan dunia terdapat penderitaan, juga penderitaan di akhirat. Maka orang yang tidak memiliki akal bukanlah seorang alim. Barang siapa yang tidak meyakini kebesaran akhirat dan keabadiannya, ia adalah orang kafir. Maka bagaimana mungkin orang seperti ini bisa menjadi seorang alim, yakni orang yang tidak mempunyai iman. Dan barang siapa yang tidak mengetahui bahwa dunia dan akhirat itu saling bertolak belakang, dan ia tampak untuk mengumpulkan dan menyatukan keduanya, maka ia tamak terhadap sesuatu yang tidak mungkin dapat disatukan, dan ia tidak tahu syariat para nabi. Orang yang mengetahui semua itu kemudian tidak mengutamakan akhirat dari dunia, ia adalah tawanan syaitan yang telah dibinasakan oleh syahwatnya dan dikalahkan oleh nasib buruknya. Orang yang keadaannya seperti ini bagaimana mungkin dapat dimasukkan dalam golongan ulama? Nabi Dawud alaihissalam pernah menukil firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya perkara paling rendah yang aku lakukan dengan seorang alim, jika ia lebih mengutamakan syahwatnya dari mencintaiku, aku haramkan baginya kelezatan bermunajat kepadaku. Wahai Daud, janganlah bertanya kepadaku tentang keadaan seorang alim yang telah dibuat mabuk oleh dunia, karena ia akan memalingkan kamu dari jalan mahabbahku. Orang seperti itu adalah perampok. Wahai Daud, jika kamu melihat seseorang yang mencari aku, maka jadilah kamu pelayan baginya. Wahai Daud, barang siapa yang datang kepadaku dengan berlari, aku menulisnya sebagai seorang yang pandai, dan aku tidak akan mengazabnya. Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaih berkata, sesungguhnya cemerlangnya ilmu dan hikmah akan hilang jika keduanya dijadikan perantara untuk mencari dunia. Sa'id bin Musayyab rahmatullah alaih berkata, jika engkau melihat seorang ulama yang selalu berada di sisi penguasa, ketahuilah bahwa ia adalah seorang pencuri. Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu melihat seorang alim yang mencintai dunia, maka waspadalah terhadapnya, supaya tidak merusak agama kalian. Karena orang yang cinta kepada sesuatu, ia akan tenggelam di dalamnya. Seseorang bertanya kepada ahli ma'rifat, orang yang merasakan kelezatan dalam berbuat dosa, mungkinkah ia mengenal Allah? Ia menjawab, aku tidak ragu-ragu lagi, barang siapa yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, ia tidak akan dapat bermakrifat kepada Allah, dan ini lebih buruk daripada berbuat dosa. Perlu diketahui bahwa orang yang mencintai dunia tidak akan menjadi ulama akhirat, sedangkan mencintai kedudukan jauh lebih berbahaya daripada cinta dunia. Ancaman-ancaman supaya tidak mengutamakan dunia
dan mencari dunia sebagaimana disebutkan di atas, bukan saja berupa harta benda, tetapi juga mencari kemasyhuran dan kedudukan yang jauh lebih berbahaya daripada mencari harta, karena kerugian yang diakibatkan oleh mencari kedudukan lebih bahaya, lebih banyak daripada kerugian yang diakibatkan oleh mencari harta. Ciri-ciri ulama akhirat yang kedua menurut Imam Ghazali adalah perkataan dan perbuatannya tidak bertolak belakang, yakni ia menyuruh orang lain berbuat baik dan ia sendiri juga mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir." Al-Quran Surat Al-Baqarah 44. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Al-Quran Surat As-Saff 3. Hatim Al-Asam rahmatullah alaih berkata, pada hari kiamat tidak ada orang yang lebih rugi daripada seorang alim yang kepadanya orang-orang belajar ilmu dan mengamalkannya, sehingga mereka berjaya, sedangkan orang alim itu celaka karena tidak mengamalkan ilmunya. Ibnu Sima rahmatullah alaih berkata, berapa banyak manusia yang mengingatkan orang lain kepada Allah, tetapi ia sendiri melupakan Allah, mengingatkan orang lain agar takut kepada Allah, tetapi ia sendiri berani kepadanya, menyeru orang lain kepada Allah, tetapi ia sendiri jauh darinya, menyeru orang lain supaya mendekat kepada Allah, tetapi ia sendiri lari darinya. Abdurrahman bin Ghunem rahmatullah alaih berkata, 10 orang sahabat radhiyallahu anhum telah menerangkan kepada saya bahwa ketika mereka duduk di Masjid Quba untuk mencari ilmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah ilmu sekehendak kalian, tetapi di sisi Allah tanpa mengamalkannya pahala tidak akan diperoleh." Ciri-ciri ulama akhirat yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi ialah mereka sibuk mencari ilmu yang bermanfaat untuk akhirat, menimbulkan gairah untuk berbuat kebaikan, menjauhi ilmu yang tidak bermanfaat untuk akhirat atau ada manfaatnya tetapi sedikit. Karena kebodohan mereka, pada hari ini orang-orang menganggap bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat mendatangkan keuntungan dunia, padahal pandangan tersebut merupakan sebuah kejahilan. Karena orang seperti itu menganggap dirinya sebagai orang pandai, sehingga ia merasa tidak perlu belajar ilmu agama. Orang yang tidak berpendidikan, paling tidak ia menganggap dirinya orang bodoh, sehingga berusaha untuk belajar ilmu agama. Akan tetapi orang yang jahil tetapi merasa dirinya pandai, sesungguhnya ia dalam bahaya. Hatim Al-Asam rahmatullah alaih adalah seorang ulama besar dan murid kesayangan Imam Syafi'i Al-Balkhi rahmatullah alaih. Pernah ditanya oleh gurunya, "Wahai Hatim, sudah berapa lama engkau tinggal bersamaku?" Ia menjawab, "Sudah 30 tahun." Gurunya bertanya, "Selama waktu 30 tahun itu, apa saja yang telah engkau pelajari dariku?" Hatim Al-Asam rahmatullah alaih menjawab, "Saya telah belajar 8 masalah." Imam Syafi'i berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dalam waktu yang sangat lama itu, engkau hanya belajar 8 masalah. Jika demikian, aku telah menyia-nyiakan umurku bersamamu. Hatim Al-Asam rahmatullah alaih berkata, "Wahai guru, benar, 8 masalah saja yang telah saya pelajari, saya tidak mungkin berbohong." Syafi'i Al-Balkhi rahmatullah alaih berkata, "Baiklah, beritahukanlah kepadaku 8 masalah itu apa saja." Alhamdulillah, untuk selanjutnya akan saya bacakan pada kesempatan yang akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.